Pemirsa, warga Bali ini digembarkan dengan viralnya video sekelompok warga atau remaja di bawah umur yang tergabung dalam geng Bajing Kids melakukan penyambutan anggota baru dengan pesta miras dan melakukan aksi kekerasan. Peristiwa ini diduga direkam di sebuah villa di kawasan Kuta yang disewa para remaja ini. Terkait video tersebut, Kapolresta Denpasar membenarkan peristiwa itu terjadi di kawasan Kuta dan saat ini polisi telah memintai keterangan para pelaku yang masih berstatus pelajar di salah satu SMP negeri di Denpasar, Bali. Para remaja melakukan penyambutan anggota baru dengan memukul dan menendang tubuh anggota baru. Mereka juga mencekoki anggota baru dengan minuman-minuman keras. Bahkan para remaja ini harus menyetor sejumlah uang agar bisa diterima di kelompok geng ini. Dan kita akan memperbarui informasi lebih lanjut mendalami mengenai aksi kekerasan geng motor ini. Sudah bergabung dengan kami Bapak Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas selaku Kapolresta Denpasar. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak? Sehat, Selamat Pak? pagi. Alhamdulillah. Selamat pagi, Pak. Pak Kapolresta bisa mendengar suara kami, Pak? Selamat pagi, Pak. Oke. Pak, ini Selamat melihat aktivitas para geng motor ini, Pak. Sebetulnya bagaimana untuk ritual ataupun keseharian? Kan ini kan sebenarnya kan karena memilih ketua geng, Pak. Nah, memang ini sudah diberlakukan setiap tahunnya atau seperti apa, Pak? Terima kasih, Mbak. Sebelumnya ini menyampaikan terkait dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kita dari menengah pertama ke SMP. Bahwa ini anak-anak ini bukan geng motor, tapi mereka adalah kelompok yang terdiri dari anak-anak SMP maupun alumni dari anak SMP. Nah, kelompok ini dinamakan Bajing Kids dan memang betul pada saat perekrutan ketua di hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 memang betul mereka melakukan perekrutan pemilihan sebagai ketua dari Bajing Kids. Nah, seberapa rutin, Pak, pemilihan ketua ini? Ini artinya sudah dilakukan bukan pertama kalinya ya, Pak ya? Dilakukan yang pertama kalinya dan dilakukan itu setiap tahun atau setiap angkatan. Kemudian terkait dengan yang terjadi di sana, memang betul mereka berkumpul kurang lebih 25 orang di sana. Ya. Jadi ini sebenarnya kelompok geng remaja ini masih di bawah umur semua ya, Pak ya. Kemudian apa saja syaratnya? Kabarnya ada syarat nyeleneh yang harus dilakukan anggota geng baru ini. Betul sekali. Jadi memang mereka masih remaja semua dan sebelum mereka menjadi anggota pada saat pemilihan mereka diwajibkan untuk membayar iuran sebanyak 50.000. Uang ini dikumpulkan kemudian untuk membeli miras dan untuk menyewa villa. Kemudian ini juga ada aksi kekerasan di dalamnya, Pak? Memang ada terindikasi seperti itu. Untuk dalam hasil keterangan kami terima, ini untuk pengetesan fisik dilakukan dari senior kepada junior angkatan yang akan dipilih menjadi ketua. Tapi di luar geng motor ini juga ada tindakan kekerasan juga, Pak? Halo? Ya, Pak, kalau di luar geng motor ini selain dari internal, apakah juga kekerasan juga dilakukan mungkin pada teman-temannya di sekolahan seperti itu? Tidak ada. Jadi memang rutin yang mereka lakukan itu dilakukan pada saat pemilihan saja. Jadi yang akan menjadi pengurus maupun ketuanya itu dilakukan pembinaan fisik, pengetesan fisik oleh senior sebelumnya atau setahun sebelumnya. Ini sudah berapa lama ya, Pak, kelompok remaja ini, Pak? Ya, Mbak, halo? Sudah berapa lama mereka melakukan aksi ini? Sudah berapa lama, Pak? Untuk halo, Mbak. Ya, silakan, Pak. Kami mendengar suara Bapak, silakan. Untuk mereka, jadi awalnya dari tahun 2008 itu sudah, kemudian di tahun 2019 itu sudah dilakukan pembubaran. Ya. Kemudian muncul lagi di angkatan ini dan kemarin
kita sudah melakukan atau pertemuan di antara siswa, orang tua, kemudian melibatkan sekolah, pengawas sekolah, dan juga dari dinas terkait yaitu Dispora, dan kita juga melibatkan dari majelis adat yang ada di sini. Kemudian untuk membubarkan dan mereka siap untuk bubar semuanya. Hasilnya jadi berupa komitmen antara para remaja, orang tua untuk tidak ada lagi geng ini, Pak, gitu ya? Betul sekali. Jadi mereka sudah membuat pernyataan dari siswa sendiri, diketahui orang tua dan diketahui dari pihak sekolah, dan dari sana kami dari kami sendiri, kemudian dari dinas Dispora dan dari majelis adat untuk mereka sepakat atau kita secara sepakat membubarkan dari geng ini, dan mereka dari siswa juga sudah membubarkan termasuk di dalamnya ada grup WA maupun dari media sosial, dan mereka tidak ada lagi dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tidak akan ada lagi geng Bajing Kids. Baik, Pak, ini kan diketahui bahwa untuk mendaftar ini mereka harus membayar Rp50.000. Nah, ini aliran dananya untuk apa, Pak? Dan juga sebetulnya apakah mereka yang tergabung dalam geng ini sebelumnya dapat iming-iming mendapatkan hadiah kah atau seperti apa, Pak? Untuk uang 50.000 yang dikumpulkan mereka ini itu dipakai untuk menyewa-sewa dan menyewa villa dan untuk membeli minuman keras. Dan itu dilakukan hanya pada saat melakukan perekrutan. Kemudian untuk terkait kegiatan rutin yang dilakukan, mereka melakukan kegiatan seperti biasa saja, hanya mereka berkumpul dan biasa mereka duduk atau nongkrong di beberapa tempat di wilayah Denpasar. Ya, Pak Kapolresta, kalau kita lihat video ini kan ada aksi kekerasan yang dilakukan untuk geng baru begitu ya Pak ya. Adakah mungkin korban-korban yang dirasa juga ini ada dampak terhadap psikisnya, dampak juga terhadap fisiknya begitu Pak? Kita masih melakukan pemeriksaan kembali dari mereka yang ada dilakukan pengetesan. Oke, total berapa banyak Pak remaja ini? Totalnya kalau untuk jumlah gengnya itu ada 41 orang atau 41 siswa. Kemudian yang kemarin untuk ikut dalam pemilihan ketua itu 25 pelajar atau 25 orang. Ini semua remaja SMP dan juga SMA ya? Berbeda sekolahnya Pak ya? Jadi mereka adalah alumni dari salah satu SMP yang ada di sini, dan kemudian yang senior itu merupakan yang sudah lulus, yang juga di SMA. Tapi kalau dilihat dari kan sudah ada pemeriksaan juga mungkin dengan pihak orang tua, keluarga ataupun juga pihak sekolah. Nah ini kalau mereka dalam kegiatan sehari-harinya bagaimana Pak? Anak-anak. Untuk kegiatan sehari-hari mereka belajar mengajar seperti biasa. Namun setiap beberapa waktu apabila ada libur dan lain sebagainya mereka sering mereka berkumpul di beberapa tempat ini. Pak Kapolresta mungkin boleh himbauan kepada pemirsa juga terkait hal ini, jangan sampai ada kasus seperti ini terjadi lagi di wilayah Bali dan juga sekitarnya, bahkan di wilayah Indonesia. Terima kasih Mbak, khususnya kepada warga Bali dan khususnya di Denpasar, bahwa kita juga anak-anak kita ini di sekolah memang jadi tanggung jawab guru itu hanya 7 jam saja. Namun di luar itu yang terpenting adalah lingkungan. Mari kita bersama-sama mengawasi anak kita, orang tua, kemudian kita selalu kita bisa memantau lingkungannya, teman-temannya siapa, sehingga nanti anak-anak kita tidak salah dalam bergaul. Ya, baik, terima kasih banyak Kombes Bambang Yugo Pamungkas, Kapolresta Denpasar sudah berbagi informasi dan waktunya pagi hari ini. Sehat selalu Bapak, selamat bertugas kembali. Terima kasih Pak. Semoga Pak.